menurut sebuah hadis bahwa kalau kita meninggalkan sholat, kelak kita akan ditemani ular yang akan menyiksa kita di alam kubur sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan pada seorang pun sebelumku, yaitu aku ditakuti oleh musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Bumi dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka kapan saja seseorang masuk waktu sholat, maka sholatlah. Kambing dihalalkan untukku. Aku diberikan karunia untuk memberi syafaat, dan para nabi sebelumku diutus ke umat tertentu, sedangkan aku diutus ke seluruh penjuru manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saja'ul al-Aqra adalah sebutan untuk ular mengerikan yang menjadi teman di alam kubur. Ular ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang Muslim yang melalaikan sholat. Perintah mendirikan sholat termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sholat juga menjadi ibadah wajib yang harus dikerjakan seorang Muslim. Ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, maka balasannya adalah azab pedih yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melalaikan sholat di alam kuburnya akan ditemani seekor ular yang bernama Saja'ul al-Aqra, atau disebut juga Suja al-Aqra. Kabar tentang adanya ular mengerikan bernama Saja'ul Aqra seringkali didengungkan di atas mimbar ataupun muncul di banyak buku dan website. Saja'ul Aqra disebut sebagai sang teman kubur orang-orang yang melalaikan sholatnya. Inilah salah satu dari beberapa jenis siksa kubur yang mengerikan. Di dalam kubur yang gelap, Saja'ul al-Aqra akan muncul menjumpai seorang yang saat hidupnya gemar meninggalkan sholat. Suaranya menggelegar bak halilintar, berkata kepada si pelalai sholat, "Aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau meninggalkan sholat dari subuh ke zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan maghrib ke isya hingga subuh." Saja'ul Aqra pun kemudian memukul dengan keras, terus dan terus memukul hingga hari akhir kelak. Penampakan si ular sangatlah mengerikan, berukuran besar, matanya dapat memancarkan api, tangan dan kukunya terbuat dari besi dan membawa alat pukul dari besi pula. Hadis yang menyebutkan tentang Saja'ul Aqra sangatlah panjang. Disebutkan bahwasanya hadis tersebut datang dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dirinya dengan 5 perkara. Diangkat darinya kesempitan, diangkat darinya azab kubur, diberikan kitab catatan amalnya dari arah sebelah kanan. Dan ketika melintasi sirat seperti kilat menyambar dan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan barang siapa yang meremehkan sholat, maka akan dihukum oleh Allah dengan 15 perkara. 6 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa ketika masuk ke liang kubur, dan 3 siksa ketika bertemu dengan Tuhannya, akhirat, dan seterusnya. Dalam kuburnya terdapat ular yang bernama Saja'ul Aqra yang akan menerkamnya karena menyia-nyiakan sholat. Ular itu akan menyiksanya yang lamanya sesuai dengan waktu sholat. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Sayangnya menurut para ulama, hadis tersebut lemah riwayatnya atau doif, bahkan palsu atau maudu. Ibnul Jauzi memasukkan hadis tersebut dengan kitabnya Al-Maudu'at yang berisi hadis-hadis maudu atau palsu. Imam As-Suyuti pula sependapat dengan Ibnul Jauzi dan menilai hadis tersebut sebagai hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar juga menyebut hadis tersebut dalam kitab mereka sebagai hadis palsu.
Imam Az-Zahabi berkata, yang nampak hadis ini batil di mana kemunculan hadis datang dari pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Thariqah As-Sufiyah. Penyakitnya, cacatnya jalur hadis dan ada pada Muhammad bin Ali bin Abbas, Ali bin Abi Bakar bin Ziyad An-Naisaburi, Mizanul Ittidal. Riwayat sahih tentang orang yang meninggalkan sholat. Terlepas dari penilaian para ulama tentang hadis Sajaul Aqra, ada banyak sekali dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dibanding berdebat mengenai kepalsuan hadis di atas, alangkah baiknya seorang muslim mencukupkan diri dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang jelas kesahihannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyiakan sholat, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Rabb Ta'ala juga berfirman, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kerugian. Quran Surat Maryam ayat 59. Adapun dengan hadis sahih, Rasulullah seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis nada juga datang dari Sauban Maulana. Hadis nada juga datang dari Sauban Maula Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Ibnul Qayyim menyebutkan, seseorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar, lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Meninggalkan sholat akan mendapatkan konsekuensi hukuman Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semuanya bukan termasuk orang yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam kitab Irsyadul Al-Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Seluruh siksaan ini terdiri dari siksa dunia, siksa alam kubur, hingga siksa neraka. 6 siksaan di dunia. Pertama, dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan di wajahnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4. Doanya tidak akan dikabulkan. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang solih. 6. Dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal. Pertama, mati dalam kondisi terhina. Kedua, mati dalam kondisi lapar. Dan ketiga, mati dalam kondisi haus yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. 3 siksaan di alam kubur. Pertama,
Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusak saling bersimpangan. Kedua, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara. Dan ketiga, di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Asyuja al-Aqra. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. Pertama, hisab yang berat. 2, dibenci Allah. Dan 3, dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Sauban Maula Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan." Hadis riwayat At-Tabari. Wallahu a'lam. Adapun 5 balasan luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menjaga sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan luar biasa besar bagi hamba-hambanya yang istiqomah mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Diketahui bahwa ada orang yang terlalu sibuk mengerjakan urusan duniawi sampai melupakan sholat. Padahal Allah Ta'ala memberikan janji besar bagi orang yang menjaga sholat. Memang tidak mudah menjadi orang yang mampu menjaga sholat, membutuhkan komitmen dan disiplin yang besar. Ustazah Zilmi Adawiyah, alumni Pondok Pesantren Putri Wali Songo Jombang, mengatakan sholat adalah amalan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Lalu bagi kaum muslimin yang sudah menjalankan sholat 5 waktu, mari diperbaiki lagi dengan menjaganya di awal waktu. Kemudian tingkatkan lagi dengan sholat sunnah dan dengan amalan ibadah lainnya. Dengan begitu peran sholat dalam mencegah kemungkaran bisa menjadi nyata. Ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti kesibukan setiap umat manusia. Allah Ta'ala pula mengerti keinginan setiap makhluknya. Maka dari itu, cukup tunaikan kewajiban sebagai hamba yang taat kepadanya. Salah satunya, sholat 5 waktu. Selain mendapat bukti nyata bahwa sholat bisa mencegah kemungkaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan memuliakan hamba-hambanya yang mau menjaga sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, niscaya dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara, yaitu Allah menghilangkan kesempitan hidupnya, Allah akan menghilangkan siksa kubur darinya, Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan melewati jembatan Sirat cepat bagaikan kilat, dan akan masuk surga tanpa hisab." Sebagaimana dilansir laman Ponpes Tebu Ireng Jombang, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia yang menjaga sholat tiap waktunya, yakni: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kehidupan seseorang yang menjaga sholat tidak lagi berasa sempit. 2, siksa dalam kubur akan ditiadakan. 3, buku catatan diberikan dari tangan kanan. 4, mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat. Dan kelima, bisa masuk surga tanpa hisab.
Sesungguhnya ganjaran yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menjaga sholat sungguh keistimewaan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, jangan sampai meninggalkannya.